Tapi para ulama yang ulama fikih, para fuqaha, para ulama usul fikih, bagi mereka dalil bukan hanya hadis saja. Walaupun ijma itu juga harus ada dalil. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi ini kembali kita bertemu dalam kajian dan pembahasan ilmiah dalam bab muamalah bersama Ustaz Dr. Wandi Tarmizi hafizahullahu taala. Dari pembahasan kitab Syarah Umdatul Fiqih, dan insyaallah kita akan lanjutkan dari pertemuan ba'da Ramadan ini. Kita akan bahas dalam bab wakaf secara khusus. Dan kami mengundang interaksi Anda bagi Anda yang ingin bertanya di dalam pembahasan masalah wakaf dan hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum wakaf. Anda bisa menyampaikan pertanyaan via telepon di 021 823 6543. Pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama di 021 823 6543. Baik, kita mulai kajian dan pembahasan di pagi ini, dan kepada Ustaz kami persilahkan. Fadhil masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita setelah Idul Fitr membahas pembahasan fikih muamalat yang sebelumnya sudah kita mulai dari kitab Syarah Al-Umdah. Al-Umdahnya ditulis oleh Al-Muwaffaq Ibn Qudama. Syarahnya yang disyarahkan oleh Profesor Dr. Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Jibrin, yang sudah masuk kita kepada bab wakaf. Sekarang perkataan syarih qad sabatat masyru'iyatul waqf, tentang dalil-dalil disyariatkannya wakaf. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullahu ta'ala. Wa qad thabatat masri'atul waqfi bis sunnah. Wa min dhalika ma rawahu al-Bukhari an Amr ibn al-Harith radhiyallahu anhu qala ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda mautihi dirhaman wala dinara wala abadan wala amatan wala syai'an illa bulghatahu al-bayda baghlatahu al-bayda wa silahahu wardan ja'alaha sadaqah. Telah thabit masyri'ati, disyariatkannya wakaf sesuai dengan ketentuan sunnah, dan diantara dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Amr bin Harith radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan pada saat beliau wafat 1 dirham pun, tidak pula dinar, budak laki-laki dan budak wanita, dan tidak ada yang lain kecuali hanya keledainya yang putih dan alat persenjataan perangnya dan tanah yang dijadikan beliau sedekah. Ya, sini dalilnya wa ardhan ja'alaha sadaqah. Itu tanah, sebidang tanah yang itu beliau sedekahkan hasilnya. Adapun
fisiknya itu tidak boleh dijual belikan. Lanjut. وأمر صلى الله عليه وسلم عمر بوقف أرض له بخيبر كما سيأتي وأقر خالد بن الوليد على وقف وأقر خالد بن الوليد على وقف أدرعه وعتدده. نعم. والحديث بذلك مخرج في الصحيحين. Dan Rasulullah SAW memerintahkan Umar untuk mewakafkan tanah miliknya di Khaybar, sebagaimana yang akan datang penjelasannya, dan menyetujui dan Rasulullah mengikrarkan dari wakaf Khalid bin Walid atas alat baju perangnya dan alat peperangannya. Dan hadis terkait dengan hal ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Apabila seorang wafat, anak Adam wafat, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali 3 perkara. Sadaqatun jariyatun aw ilmin yuntafa'u bihi. Yaitu sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, di sini Rasulullah SAW dalil bahwa dibolehkan berwakaf. Pertama, perbuatan Nabi, di mana Nabi menjadikan tanahnya, satu bidang tanahnya sebagai sedekah. Kemudian perintah Nabi ketika Umar, nanti akan ada hadis penjelasannya, Umar berkonsultasi kepada Rasulullah, dia mendapatkan rampasan perang di Khaybar, dan itu harta terbaik yang beliau miliki. Maka dia menyerahkannya kepada Rasulullah. Rasulullah SAW malah memerintahkannya untuk menjadikan wakaf ahli, wakaf keluarga, atau wakaf dzurri. Perintah. Kemudian juga ikrar. Jadi perbuatan, perintah, ikrar, yaitu Khalid bin Walid mewakafkan baju besi dan alat-alat perangnya, dan Rasulullah menyetujuinya, mengikrarkan diam. Kemudian juga sabda beliau, ya, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, bila seorang anak Adam wafat, amalannya di dunia terputus karena sudah wafat, tidak ada lagi amalan kecuali 3 amalan yang pernah dia lakukan. Pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini artinya wakaf, ya, karena wakaf itu asetnya terus. Kalau dia bersedekah umpamanya uang, habis pakai fakir miskin, atau sedekahnya beras, habis dimasak dan dipakai para penerima sedekah. Tapi kalau sedekahnya, wakafnya, sedekahnya berbentuk wakaf, dia wakafkan kebun, itu kebunnya tidak boleh habis. Yang habis hanyalah hasil kebunnya. Kalau kebunnya hasilnya sawit, sawitnya yang habis. Kebunnya hasilnya durian, duriannya yang habis untuk pihak penerima manfaat yang di awal dia ikrarkan. Ini dinamakan dengan sedekah jariyah. Atau ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, yang paling besar manfaatnya ilmu syar'i. Ya. Nah, ilmu syar'i itu ilmu yang paling bermanfaat, menyelamatkan orang dari neraka Allah Jalla fi'ulah, membuat hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat. Pernah dia mengajarkan ilmu, ya, baik di masjid atau di rumah tangganya, atau ketika ngobrol dengan temannya, dia dapat satu ilmu yang dia dengar dari gurunya tentang hadis Nabi SAW dan makna hadis tersebut.
dia sampaikan ke temannya. Ya, gurunya mendapat pahala jariah, temannya mengamalkan, dia pun mendapatkan pahala yang terus mengalir dan tidak terputus walau dia sudah wafat. Bila temannya tadi mengajarkan kepada teman-teman yang lain, kepada anak istrinya, dan mereka mengamalkannya, maka temannya tadi yang mendengar itu pun mendapatkan pahala walau mereka sudah wafat. Yang ketiga adalah waladin salihin yad'u lahu, yaitu anak yang saleh yang mendoakannya. Para ulama mengatakan bahwa yad'u lahu di sini sifatun kasyifah. Maksudnya adalah anak yang saleh. Dia mendoakan atau tidak, tapi tidak mungkin seorang anak saleh tidak mendoakan orang tuanya. Karena itu adalah bukti kesolehannya. Maka sebuah kebahagiaan bagi Anda seorang mukmin dan mukminah ketika Allah memkaruniakan kepada Anda adalah anak dan Anda didik untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Anda ajarkan salat. Ini amal Anda terus mengalir. Kapanpun anak Anda itu beramal, amalannya mengalir kepada Anda. Ini nikmat yang luar biasa. Baik, Masya Syekh. فمشروعية الوقف ثابتة بالسنة القولية والفعلية والتقريرية. Maka disyariatkannya wakaf telah tetap dalilnya dari sunnah, baik perkataan ataupun perbuatan, demikian juga takrir atau ikrar. Wa thabata an jam'i min as-sahabati annahum awqafu ba'd amwalihim, dan telah tetap ijma' dari sahabat, mayoritas sahabat atau sebagian besar sahabat bahwasanya mereka telah mewakafkan sebagian daripada harta mereka. Bal qad haka ba'du ahli ilmi ijma'us sahabat radhiyallahu anhum ala masri'atil waqfi. Bahkan telah hikayatkan dari sebagian ahlul ilmi, dari sebagian ulama, ijma' para sahabat radhiyallahu anhum tentang disyariatkannya wakaf. Nah, baca di footnote qala Tirmidzi. Qala Tirmidzi fi sunanihi بعد روايته لحديث عمر الآتي العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. Diriwayatkan dari Al-Imam Tirmidzi setelah meriwayatkan hadis Umar tadi bahwa mengamalkan dari kalangan ahlul ilmi dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selain mereka, la na'lam bainal mutaqaddimin minhum fi dzalika ikhtilafan. Kami tidak mengetahui di antara para ulama al-mutaqaddimin dalam hal ini adanya perselisihan fi ijazati waqfil ardin, di dalam mewakafkan dibolehkannya wakaf tanah. Wa ijma' sahaba. Wa ijma' sahaba ala jawazil waqfi. Wa haka fil Mughni, dan dihikayatkan dalam kitab Mughni Imam Ibnu Qudamah ijma' sahabah ala jawazil waqfi, yaitu ijma'nya para sahabat tentang diperbolehkannya wakaf. Wa qala Rafi'i ishtahara ini ittifaqus sahabati al-waqfi qawlan wa fi'lan, dan telah masyhur kesepakatan sahabat bolehnya wakaf baik secara perkataan maupun perbuatan. Dan wa kharaja al-hafiz fi talkhis fi'lul waqfi an 13 sahabiyan. Dan al-hafiz dalam kitab at-talkhis menyebutkan perbuatan wakaf dari 13 sahabat. Wa li tawassu'i fi takhrij athari sahabat fi dhalika yanzur al-waqf wal-wuquf lil khalal ma'a taqliqil muhaqqad. Dan untuk memperluas pembahasan ini, lihat dari asar-asar sahabat dalam kitab al-wuquf, itu wakaf dan milik khalal. Nah, ya, dengan demikian wakaf dalilnya sangat kuat sekali. Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik sunnah ucapan, kemudian bahkan beliau melakukan sendiri, kemudian ikrar beliau, juga perbuatan sebahagian para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada riwayat dari 13 sahabat Nabi, mereka memiliki wakaf. Dan
sebagian para ulama seperti Ibn Qudamah, ulama besar dalam mazhab Hambali, dan Al-Imam Ar-Rafi'i, ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Mereka menukilkan bahwa telah terjadi ijma' para sahabat Nabi SAW bahwa wakaf adalah sesuatu yang dianjurkan dalam syariat Islam. ويجوز نعم Ya. ويجوز الوقف في كل عين يجوز بيعها فما لا يجوز بيعها, dan diperbolehkan wakaf untuk sesuatu jenis barang yang boleh dijual dan yang tidak dijual, walau kana yajuzul intifa'u bihi, walau meskipun barang tersebut boleh kita manfaatkan, seperti ummul walad, yaitu ibu dari anak budak katanya. Budak perempuan, Sahih. kemudian budak itu digauli oleh tuannya. Nah, Ketika lahir anak dari tuannya, ini statusnya berbeda. nah, Tadi kalau sekedar digauli tidak hamil, itu budak bisa dijual. Tapi ketika hamil dan lahir anak dari tuannya ini, statusnya ummul walad. nah, Ini tidak bisa lagi dijual. jual saya. Ya. Tapi apakah anak jadi merdeka? Belum, kalau tuannya belum merdekakan. Lanjut. Itu dinamakan biasanya para ulama namakannya dengan ummul walad, begitu saja. Kalau ibu anak, semua ibu ya punya anak lah. Baik. Dan apabila diperbolehkan untuk dimanfaatkan seperti budak yang telah memiliki anak dari majikannya, wakila busaidil harasa. Jangan majikan, Ustaz. Tuannya. Tuannya sahih, Ustaz. Nah, atau budak yang memiliki anak dari tuannya, wakila busaid wal harasati wa ghairiha, dan anjing untuk berburu atau untuk menjaga dan selainnya, la yasihhu waqfuha, maka ini tidak diperbolehkan untuk diwakafkan. Waqad alala ashabu hadal qaul bi anna al-waqfa nuqila naqlun lil milki fiha fil hayati falam yasihhu kal bay'. Dan telah disebutkan dari sebagian sahabat, dari sebagian ulama yang berpendapat dengan perkataan ini bahwa wakaf dipindahkan dari pemiliknya pada masa hidupnya, maka tidak sah, tidak diperbolehkan sebagaimana dalam bab jual beli. Nah. Ya. Setelah menjelaskan definisi wakaf dan dalil-dalilnya, Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala menjelaskan aturan-aturan dalam wakaf. Pertama, objek wakaf. Apa saja syarat dan ketentuannya. Maka beliau berkata dan dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Jibrin, syaratnya adalah kullu ainin yajuzu bai'uha. Barang yang boleh diperjualbelikan. Ya. Barang yang boleh diperjualbelikan boleh diwakafkan. Ini dinamakan dalam istilah para ulama fikih dengan dhabit, ya, ketentuan. Konsekuensinya, makna kebalikannya, mafhumnya atau makna implisitnya, barang yang tidak boleh diperjualbelikan boleh nggak diwakafkan? Jawabannya tidak. Ya, walaupun barang tersebut boleh diambil manfaat. Seperti ummul walad. Ummul walad boleh diambil manfaat. Ya, di mana hasil kerja dari ummul walad tadi untuk tuannya. Ya, tapi dijual tidak boleh, maka ummul walad tidak boleh diwakafkan. Anjing untuk berburu dan untuk menjaga kebun dan hewan boleh mengambil manfaatnya, tapi dia tidak boleh diperjualbelikan. Berarti tidak boleh kalau dia wakafkan anjing buru miliknya. Atau zaman sekarang
anjing pelacak miliknya. Tidak boleh diwakafkan. Ya. Apa alasannya? Alasannya adalah menurut pendapat yang ini, ya, bahwasanya wakaf itu pemindahan kepemilikan di saat dia hidup. Anda punya lahan, ketika Anda wakafkan, kepemilikannya bukan milik Anda lagi sudah. Ya, dan ini dilakukan saat hidup. Kalau saat wafat namanya bukan wakaf, wasiat namanya, waris namanya. Ya. Maka karena itu tidak boleh, sama seperti jual beli. Jual beli kan Anda memindahkan kepemilikan, tapi dengan imbalan. Kalau wakaf tanpa imbalan, Anda mengharap ridha dari Allah Jalla fi'ula. Ya. Apakah permasalahan bahwa barang yang tidak sah diperjualbelikan, tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh diwakafkan, itu pendapat disepakati para ulama? Jawabannya tidak. Karena wadhahaba وذهب بعض أهل العلم إلى أن كل ما جازت إعارته جاز وقفه. Dan sebagian ulama berpandangan bahwa segala sesuatu yang boleh dipinjamkan maka boleh diwakafkan. Li'anna al-waqfa innama huwa tamliku lil manfaati. Karena sejatinya wakaf adalah kepemilikan manfaat. Nah, amal aslu fahuwa mahbus. Adapun pokoknya tertahan. Min an tantakila mulqiyatuhu ila ahad bi ayyi wajhin. Dari berpindah kepemilikannya dari satu orang ke orang yang lain dengan apapun bentuknya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Umar lima istasharahu madza yaf'alu bi ardihi allati asabaha bi Khaybar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada Umar ketika meminta musyawarah, meminta pandangan beliau apa yang harus dilakukan dengan tanahnya di Khaybar. Maka beliau berkata, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kalau kamu mau maka tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya. Muttafaqun alaih wa hadha huwal aqrab, dan ini pendapat yang paling benar. Ya. Sebagian para ulama mengatakan itu dhabit tidak benar. Berarti barang yang tidak bisa diperjualbelikan tapi boleh diambil manfaatnya, boleh diwakafkan, boleh. Kenapa? Apa alasannya? Apa hujjah dan dalilnya? Kata beliau, kata mereka berpendapat ini, dan ini pendapat ini dirajihkan oleh Syekh Abdullah bin Profesor Dr. Abdullah bin Jibrin. Kata beliau, wakaf itu yang ditujukan adalah manfaatnya, sama dengan ariyah. Ya, di mana dalam wakaf itu fisik barang tidak boleh dimiliki siapapun juga. Ya, sama dia mirip dengan ariyah. Anda punya mobil, tetangga mau pinjam mengantar anaknya ke rumah sakit, ya, lalu dikembalikan lagi, berarti dia tidak ambil, tidak dia miliki dan tidak berpindah menjadi milik dia dengan pinjam tadi, objek mobil tadi. Tapi yang dia ambil hanyalah manfaatnya. Nah, kalau begitu dia sama dengan pinjam meminjam, lebih dekat. Pinjam meminjam sesuatu yang bermanfaat, boleh diberi pinjamkan. Ya, seperti itu. Nah. Dan menurut Syekh ini pendapat yang lebih kuat. واشترط أيضا في العين في التي يجوز وقفها أن تكون مما ينتفع بها دائما ما بقاء عينها كالمزارع والبيوت ونحوها ولا يصح في غير ذلك. Dan disyaratkan juga pada barang yang diperbolehkan untuk diwakafkan bahwa barang tersebut dapat dimanfaatkan dalam kurun waktu yang lama dengan tetapnya pokoknya atau
ain barang tersebut, seperti al-mazari', sawah, rumah, atau yang semisalnya, dan tidak diperbolehkan dalam hal yang tidak bisa bertahan lama. Nah. Kemudian syarat yang kedua, bahwa fisik harta yang diwakafkan itu dapat diambil manfaat selamanya. Kalau orang berwakaf, saya wakaf, dia buat kue tar, enak banget, Masya Allah. Ya, lalu dia katakan, ini saya wakafkan. Tentu kue tar buat dimakan. Ya, diwakafkan kepada fakir miskin. Lalu fakir miskin datang ngambil comot, makan, boleh. Saya wakafkan untuk kalian. Ya. Ini apakah sah wakafnya? Wakafnya tidak sah. Tapi ada pahalanya, ya ada, namanya sedekah. Adapun dia namakan wakaf, ini menamakan sesuatu bukan dengan hakikatnya. Boleh, tidak apa-apa. Mungkin dia nggak tahu. Ya. Dia bilang dia wakaf. Ya. Lalu fakir miskin karena belajar fikih, jangan makan itu wakaf. Wakaf kita lihat aja. Kita dilihat aja apa untungnya. Ya. Nah, seperti itu. Maka ini namanya adalah sedekah. Berpahala, iya berpahala. Sah sedekahnya sah. Walau dia mengatakan wakaf. Dan subhanallah, wakaf kaum muslimin itu banyak. Bahkan ada orang yang mewakafkan, ada satu saya dengar di berita di Syabakah Al-Majid TV di Saudi Arabia, namanya Rabihal Bay' nama programnya. Itu ada orang kaya wakaf yang diwakafkannya villa dengan seluruh fasilitasnya. Ya, dia ingin fakir miskin juga ingin berbahagia seperti orang kaya yang tinggal di villa bagus, ada kolam renang, ada tempat anak-anak bermain, ada tempat tidur kelas standar hotel, kemudian ada air panasnya. Itu yang diwakafkannya. Maka manfaat dari itu fakir miskin boleh masuk. Kalau yang nggak fakir miskin, sewa. Sehingga uang sewanya tadi bisa untuk membantu operasional. Masya Allah. Masya Allah. Dia berpikir, itu wakaf yang jarang kepikiran seorang. Dia berpikir, kenapa hanya orang kaya saja yang menikmati hidup? Fakir miskin juga berhak, dia juga manusia. Ya, sampai ke situ, ya, bukan lagi memikir kebutuhan primer, sekunder, tapi bahkan kebutuhan tersiernya. Orang fakir miskin pun ada yang berwakaf seperti itu. Masya Allah. Ya. Maka wakaf itu barangnya tetap bisa diambil manfaat. Setelah manfaatnya diambil, zat barangnya masih ada. Contohnya apa? Perkebunan, sawah, rumah, tadi villa. Ya. Rumah, kalau di rumah, daripada rumah kosong, ini saya wakafkan. Pakai untuk rumah tahfiz. Atau saya wakafkan untuk rumah para penuntut ilmu. Banyak. Atau banyak saya wakafkan orang yang tidak punya rumah. Bisa. Ketika orang itu sudah tidak di situ, dia keluar, ya, dan masuk yang lain. Ya. Wala yasihu fi ghairi dzalika, dan tidak sah wakaf selain itu. Artinya kalau barangnya seperti tadi kue tar yang dia wakafkan, itu manfaatnya tentu habis. Ini tidak sah. Memang dia tidak sah sebagai wakaf, tapi sebagai sedekah sah dapat pahala, iya. Pahalanya sama, berbeda tentu. Ya, berbeda tentu. Lanjut, Ustaz.
ولا يصح في غير ذلك مما إذا انتفع به فنيت عنه مثل نعم عينه صحيح عينه مثل الأثمن من الذهب والفضة ونحوها كالأوراق النقدية من ريالات أو دولارات أو غيرها والمطعومات كالبر والسعير والأرز ونحوها والرياحين نعم والرياحين نعم ونحوها مما يستعمل في الطب لأن وقف في هذه الأشياء التي ينافي الوقف لأن الوقف حبس الأصل وتسهيل المنفعة. Adapun yang tidak bertahan dari benda-benda atau barang-barang yang akan hilang fisiknya seperti asman tidak sah dulu Ustaz. Nah, tidak sah dalam hal ini seperti asman atau berupa emas dan perak atau yang semisalnya yaitu uang kertas, rial, dolar dan yang semisalnya atau dalam bentuk makanan seperti bur, gandum, sa'ir, wal arus, beras dan yang semisalnya atau rayahin atau yang semisalnya yang digunakan rayhan saja. Wangi-wangian sahih. Yang digunakan untuk mengharumi sebagai pengharum, maka ini tidak sah. Li'anal waqfa hadil asya' karena wakaf dalam benda-benda tersebut yang akan tidak akan bertahan lama fisiknya, maka ini menafikan wakaf. Karena sejatinya wakaf adalah menahan pokok dan memanfaatkan dan mengeluarkan kemanfaatannya. Nah. Subhanallah. Wa dhahaba ba'du ahlul ilmi ila annahu yajuzu waqfu syai' alladhi la yantafi'u bihi illa bitalafihi qiyasan ala waqfi ma yafni fi khilali sana aw ma yaqrabu minha wa hadha huwal aqrab. Dan sebagian para ulama berpandangan bahwa diperbolehkan mewakafkan sesuatu la yantafa'u bi illa bi talafihi yang tidak bisa dimanfaatkan kecuali akan habis. Sebagaimana dikiaskan wakaf ma yafni fi khilali sana, yaitu satu barang atau benda wakaf yang akan habis kurang lebih dalam kurun waktu 1 tahun atau yang mendekati dari 1 tahun. Dan ini yang lebih benar. Ya. Tadi syaratnya yang kedua dari objek itu harus bertahan bila manfaatnya diambil. Yang selain itu tidak sah. Ini dikatakan oleh al-muallif Ibn Qudamah. Dan ini pendapat jumhur para ulama kecuali Hanafiyah. Ya. Maka konsekuensinya apa? Maka yang habis seperti uang, wakaf emas perak, wakaf uang tunai, wakaf real, dolar, rupiah tidak sah. Di Indonesia ada wakaf tunai Ustaz. Tidak tahu itu mazhabnya apa. Kalau mazhab Syafi'i tidak sah. Ya. Kecuali dalam kasus ini mereka mengatakan mazhab kita Hanafi sekarang. Ya. Ya. Itu. Kenapa? Karena uang dipakai habis dia. Manfaatnya memang untuk dipakai. Atau kecuali kalau uangnya dipakai, wakafnya untuk digunakan, nanti dikembalikan uangnya. Manfaat uangnya. Tapi fisiknya sudah berganti kan? Sahih. Ya. Ini menurut jumhur yang tidak sah. Wal mat'umat, begitu juga makanan, gandum, barley, kemudian beras, lain-lain lah, tadi kue tar, dan lain-lain. Kemudian wangi-wangian, ya, yang digunakan untuk wangi-wangian, ya, dia wakafnya adalah kayu gaharu. Kayu gaharu manfaatnya akan diambil dengan cara dibakar dan habis kayunya. Ya. Kenapa alasan jumhur para mayoritas para ulama mengatakan tidak sah? Karena Nabi mengatakan kepada Umar, habis aslaha, biarkan tahan fisik harta yang kamu wakafkan tadi, engkau bermanfaat, memsedekahkan hasilnya. Ya,
ini tentu bertentangan. Nah. Tentangan dengan hadis tadi. Bertentangan dengan definisi wakaf. Habsul asli wa tasbilul manfa'ah. Di mana pokok harta tertahan, yang diambil hanya manfaatnya. Namun ini bukan menjadi ijma', kesepakatan para ulama yang kita katakan tadi dalam mazhab Hanafiyah, dan ini pendapat sebagian ulama Islam, boleh mewakafkan sesuatu yang bila diambil manfaatnya hilang dia. Apa dasarnya? Qiyas. Kalau tadi dasarnya hadis Nabi, konsekuensi dari ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ini qiyas. Qiyas kepada apa? Qiyas kepada wakaf barang yang dalam setahun hilang. Tadi Khalid bin Walid wakafnya alat perang dan baju besi. Bisa jadi setelah 1 tahun berkarat dan tidak bisa dipakai lagi. Ya, bisa jadi seperti itu. Nah, seperti wakaf Khalid diakui Nabi SAW, dan memang wakaf Khalid, ikrar Nabi terhadap wakaf Khalid terhadap perangnya itu yang menjadi dalil para ulama yang membolehkan wakaf itu habis. Namanya baju perang nggak mungkin akan ada selama-lamanya, kecuali nggak dipakai-pakai. Begitu juga pedang. Ya, beda dengan tanah. Maka dengan demikian, seperti itu bisa diwakafkan, berarti yang lainnya juga yang hilang pun bisa diwakafkan. Ini pendapat sebagian para ulama, dan syarih Syekh Abdullah bin Jibrin, Profesor Dr. Abdullah bin Jibrin mengatakan ini pendapat ini yang lebih kuat menurut saya. Ya. Pendapat ini yang lebih kuat, dan ini juga mungkin yang dipakai oleh Badan Wakaf Indonesia, BWI, sehingga ada wakaf tunai. Tapi manfaat uangnya tidak hilang, sehingga ada dalam IOV dinyatakan bahwasanya boleh mewakafkan uang tunai, tapi manfaatnya dipakai, nanti dikembalikan, dipinjamkan bentuknya. Dan ini bagus. Ada ide bank wakaf, ya, dalam bentuk para kaum muslimin mewakafkan dana. Dibuat dana ini menjadi bank wakaf. Ada disertasi di Universitas di Madinah, di Abdul Aziz, tentang bank al-waqf, bank wakaf. Itu dananya dana wakaf, sehingga bisa bentuknya ada yang investasi, merubahah, ada untung, ada yang qard. Ya, ini kalau umpamanya yang datang adalah fakir miskin, menengah ke bawah, yang dia ingin tambahan modal, karena selama ini dagangannya alhamdulillah ada, tapi masih kurang untuk kebutuhan hidup. Modal hanya sekitar 3-2 jutaan. Jual beli sayur harian. Kalaulah 10 juta, hasil laba bersihnya mungkin sampai 1 juta per hari. Itu sangat lebih dari cukup memenuhi kebutuhan pokoknya. Ini kalau ada bank wakaf, ya udah kami pinjamkan. Dananya dari mana tadi? Wakaf kaum muslimin. Ya. Lalu bagaimana untuk operasionalnya? Bank tadi, yang fakir miskin pinjamkan, datang yang orang yang ingin beli mobil. Ini bukan fakir miskin beli mobil. Ya, bisa dimurabahahkan. Dan nggak perlu denda keterlambatan. Ya, nggak perlu denda keterlambatan.
Karena dananya bukan, tidak mesti harus ada pertambahan yang pasti dan segala macam, beda hitungannya, hitungan bisnis. Dana wakaf. Dari situlah untuk pembiayaan, untuk biaya operasionalnya. Itu ide yang bagus. Tapi apakah sudah berjalan? Wallahu a'lam. Saya dengar di Yordan atau di Turki ada yang sudah menjadikan sebuah bank wakaf. Ya, di Indonesia saya belum dengar, dan regulasinya saya juga belum tahu apakah bisa orang Indonesia membuka bank wakaf. Ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Jazakallah khairan atas penjelasan dan syarahnya. Pemirsa dan pemerhati Roja, demikian beberapa poin dari ketentuan wakaf dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Kita berikan kesempatan untuk sesi selanjutnya bagi Anda yang bertanya untuk memperdalam pembahasan di line telepon 021 823 6543. Pertanyaan via chat WhatsApp di 021 823 6543. Baik, kita akan terima terlebih dahulu via telepon. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ibu Nur di Makassar, Sulawesi. Baik, Ibu Nur, mohon maaf dimatikan dulu volume suara TV atau radionya atau streamingnya supaya tidak feedback dan lebih jelas suaranya. Dimatikan dulu, Ibu. Baik, silakan pertanyaannya, Bu. Ya, cukup monitor via telepon, Ibu. Silakan, cukup monitor via telepon. Silakan. Iya, ini saya mau tanyakan terkait, mungkin agak keluar dari wakaf, pengelolaan kantin. Yang lalu saya sudah tanyakan, kalau misalnya kue dititip di kantin, terus perjanjiannya itu kalau harga 5.000, 4.000 masuk, jadi kantin ambil 1.000. Nah, bagaimana kalau yang menjaga itu adalah yang punya kue sendiri? Jadi perjanjiannya setengah dari kalau kantin dititip di kantin. oh, baik. Jadi tadinya itu jadi ada dua teknik di kantin yang saya lakukan. Kalau dia titip langsung ke kantin, berarti kantin kalau harga 5.000, kantin dapat 1.000. Iya. Tapi kalau yang penjualnya tinggal di kantin menjaga, maka potongannya 1/2 dari titip langsung, berarti dipotong 500. Nah, baik, itu saja, Bu. Jadi apakah sistem ini bagaimana Ustaz terkait dengan hukum syariat? Nah, Ya. ya, kita akan simak jawabannya, Ibu. Jazakillah khair. Silakan. Iya. Terus yang kedua tadi, bagaimana dengan wakaf Al-Quran? Oh, baik. Baik. Makasih. Iya, afwan. Silakan, Ustaz. Ya. Pertama adalah pertanyaan Ibu, titip jual di kantin, ya, hukumnya adalah boleh, ya, cuman beliau ada berbeda halnya kalau orang yang nitip 20% untuk kantin. Tapi kalau yang jagain kantin yang memproduksi barang, dia nitip jual di situ, maka untuk kantin hanya 10%. Nah. Tidak ada masalah. Nah, aman saja. Tidak ada masalah, Ya. boleh. Siap. Demikian, Ibu, tidak ada masalah ya. Alhamdulillah. Ya. Yang kedua, wakaf mushaf. Iya. Tentu kembali kepada perbedaan pendapat para ulama, mushaf bolehkah diperjualbelikan atau tidak. Jumhur para ulama membolehkan, tapi mazhab Hambali tidak membolehkannya. Sebagian para ulama dalam mazhab Hambali tidak membolehkannya karena kalamullah mulia. Ya. Berdasarkan dalil dari beberapa sahabat. Tetapi apakah boleh diwakafkan? Pakat semuanya boleh diwakafkan. Dan ini pendapat menjadi lebih kuat. Masya Allah. Yang tadi kan dobitnya barang yang tidak boleh diperjualbelikan tidak boleh diwakafkan. Nah, mushaf dalam mazhab sebagai mazhab Hambali
tidak boleh perjualbelikan, tapi boleh diwakafkan. Bahkan percetakan Mushaf Al-Qara'in di Madinah, percetakan Malik Fahad, itu wakaf. Diwakafkan mushaf-mushaf tersebut untuk dunia. Sebagian juga diperjualbelikan, tapi diwakafkan. Dan para ulama mazhab Hambali tidak ada yang mengingkarinya. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Dan ini menjadi jawaban dari beberapa pertanyaan via chat WhatsApp terkait dengan wakaf mushaf. Kita berikan kesempatan berikutnya masih via telepon di 0218236543. Baik, silahkan. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu di mana? Dengan hamba Allah di Batam. Baik, silahkan. Pertanyaannya. Barakallahu fikum. Kalau seandainya orang itu mempunyai uang, tapi dia dibelikan emas, dapatnya sekitar 15 gram gitu. Tapi kalau seandainya diperakkan, bisa nggak kalau untuk berzakat? Tak paham saya. Gimana cara menghitungnya? Oh, baik. Itu saja, Umu? Iya. Baik, jazakallah khair. Beliau punya uang dan ketika dikonversi atau dia beli emas dapatnya 15 gram, Ustaz. Dan ada rencana untuk beli perak. Apakah bisa dizakatkan, Ustaz? Dengan zakat pada emas dan perak, sabda Nabi SAW, memang wajib dizakatkan bila sampai nisab dan haulnya. Untuk emas 85 gram emas, untuk perak 595 gram nisabnya. Dan persyaratan pencapaian nisab wajib, Ustaz, ya? Bila dia sampai nisab digabung, ada emas umpamanya 15 gram dia punya. Kalau cuma 15 gram tidak sampai nisab, kecuali dia cuma punya uang menggenapkan nisab. Ya, emas 15 gram tapi ada uang 140 juta. Karena sekarang nisabnya sudah 150 jutaan lebih. Emas sudah 1,9 bahkan mencapai angka 2 juta per gram. Baik. Tidak ada harus ada uang senilai itu baru kemudian ada kewajiban saja mencapai nisab. Ya. Nah, kalau dia punya emas saja 85 gram ada zakatnya sudah setahun. Kalau dia punya perak saja 595 gram ya ada zakatnya 1 tahun. Punya uang rupiah saja 160 juta rupiah ada zakatnya bila perlu 1 tahun. Bila emas sebahagian, perak sebahagian, rupiah sebahagian sama dengan 85 gram emas juga tetap dizakatkan gabungan itu. Masya Allah. Cukup jelas, Ustaz. Demikian ibu yang bertanya, semoga menjadi pencerahan. Barakallahu fiik. Kita angkat kembali, silahkan di 0218236543. Baik, masih dalam bab wakaf bagian yang baru bergabung. Kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Rizal di Singkawang, Kalimantan Pak Rizal di Singkawang. Silakan, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Ini Ustaz, Ana mau menanyakan masalah dilarangnya jual beli di masjid wakaf. Apabila suatu masjid, Ustaz, ada papan pengumuman yang disiapkan oleh DKM, lalu ada yang menempel itu, Ustaz, jasa terapil atau umroh atau jasa akikah, apakah itu termasuk jual beli, Ustaz? Dan terus, Ustaz, kemarin waktu Ramadan Nasawal itu, Ustaz, di dinding masjid, beberapa masjid di kota kami ini ada menempel selamat menunaikan ibadah puasa, selamat Idul Fitri dari sebuah bank, Ustaz. Apakah itu termasuk yang dilarang juga, Ustaz? Mohon penjelasan. Sukon jojok lahiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW melarang berjual beli di masjid. Dan beliau mengatakan, ucapkan kepada orang yang berjual beli di masjid, la arbahallahu tijaratak. Semoga Allah tidak memberikan laba keuntungan dalam perniagaanmu. Maka para ulama mengatakan haram hukumnya berjual beli di masjid.
Dan termasuk bagian yang diharamkan juga iklan dagang. Seperti menempel iklan dagang di papan pengumuman yang dikatakan tadi. Bahkan seminar umpamanya atau kajian yang disponsori oleh usaha dagang, mereka tempelkan di belakang, ini kegiatan ini disponsori oleh A, B, C, D. Ini juga bagian yang diharapkan, kecuali yang memang tidak bisa dihindari. Anda pergi sholat pakai sarung, kan tertulis di bawahnya gajah duduk. Iya, saya. Ini bagian dari iklan, iya. Tapi bagaimana lagi? Gak mungkin Anda pergi sholat, Anda gunting dulu, Anda tutup dulu. Ya. Atau Anda sholat pakai jam tangan, mereknya ABC. Apakah pergi sholat ditaruh dulu di luar masjid, disimpan dulu dalam saku? Enggak. Ya. Nah, insyaallah. Itu namanya taba', mengikut. Wallahu a'lam. Adapun sama juga ucapan-ucapan selamat dari sebuah lembaga keuangan ribawiyah. Kalau ribawiyah itu haram mereka menerima dananya. Ya. Satu, dan itu bagian dari mengiklankannya. Allah. Sehingga orang akan mengira, oh udah, ini dia membantu buka puasa, membantu kegiatan masjid. Saya nabung di sini aja. Ya. Ta'awun jadinya saja. Iya. Baik, demikian Pak Rizal, cukup jelas insyaallah. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Iya, kembali Gunir yang dari Sulawesi. Iya, silakan. Yang saya mau tanyakan terkait menjual di area masjid. Memang ada terpampang di situ dilarang menjual, tetapi pada saat Ramadan pengurus masjid sendiri artinya memberikan peluang, bahkan membuat tenda-tenda seperti besar di halaman masjid. Pertanyaannya gimana, Bu? Apakah hal seperti itu boleh karena pengurus masjid sendiri yang melakukan kegiatan, diizinkan oleh pengurus masjid? Iya. Baik. Terima kasih jawabannya, Bu ya. Jazakillah khair. Silakan. Yang pertama, orang-orang dilarang berdagang itu larangan dari pengurus masjid, DKM masjid. Ya. Kalau pengurus masjid yang berjualan, ini dilarang oleh Allah dan Nabi SAW dan syariat. Ya. Kalau jemaah tidak dagang, taat kepada pengurus masjid dan kepada Allah dan Nabi-Nya. Tapi ketika pengurus yang berdagang, berarti dia mendurhakai Nabi SAW. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Demikian Ibu, dan semoga pencerahannya bermanfaat. Baik, kita akan angkat kembali sebelum kami angkat via chat WhatsApp. Silakan yang ingin bertanya di 021-823-6543. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Halo. Iya, dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz mau menanyakan, saya kebetulan kerja di bagian supplier barang lah, elektronik itu. Nah, kebetulan saya ada pameran di sebuah mall lah gitu ya. Nah, setelah pameran itu barang ini di clearance untuk dijual seharga diskon 50%. Nah, ini saya memborong untuk barang ini gitu loh, tapi saya jual ke teman saya tidak menggunakan duit, jadi saya langsung ngasih harga netnya ke teman saya, dan teman saya setuju dengan harga yang saya sudah naikkan. Gitu. Apakah ini... Sebentar. Anda borong, Anda terima dulu fisiknya atau belum? Fisiknya, jadi saya nggak ada modal sebenarnya saat, jadi langsung saya... Masalah, saya nggak tanyain modal. Anda beli, fisiknya Anda terima atau belum? Sudah terima, Ustaz. Ya, bila sudah Anda terima, boleh Anda jual. Walau Anda belum bayar. Oh, walaupun saya belum bayar, bisa, Ustaz? Bisa. Oke, sudah terima, Ustaz, fisiknya? Ya. Oke, Mas. Itu saja, akhi.
Ya, itu aja. Baik, barakallahu fiik. Ya, sebentar. Silakan. Banyak kaum muslimin mereka tidak mengerti syariat Allah sehingga mereka ragu kalau barang sudah dibeli dan diterima boleh nggak dijual. Dari masa Rasulullah SAW biasa begitu. Beli barang tidak tunai, dijual. Itu dilakukan Abdurrahman bin Auf dalam memulai bisnisnya sehingga dia menjadi ketika wafat memiliki lebih dari 300 ton emas yang dia miliki. Ya. Dia beli, dia tawarkan oleh saudaranya untuk setengah hartanya dihibahkan kepada beliau sebagai modal. Kata beliau, tunjukkan di mana pasar. Nggak ada modal mau ke pasar. Maka Abdurrahman bin Auf beliau beli barang dengan tidak tunai. Saya beli pembayarannya 2 hari ya, siap. Orang percaya. Dia beli, dia terima, dia jual ke pinggiran kota Madinah. Mendapat untung. Itu dagang sampai beliau ketika wafat meninggalkan lebih dari 300 ton emas. Ya, sah. Pedagang di dunia, di Indonesia, di mana-mana pun begitu. Datang ke Tanah Abang umpamanya, pusat pedagang tekstil, itu beli jarang yang tunai kecuali pedagang baru. Umumnya mereka bayar setelah 45 hari, setelah sekian hari, gantung 1 nota, 2 nota, 3 nota. Ya, barang sampai di daerah mereka, di seluruh penjuru Indonesia, bahkan di luar negeri pun, itu mereka jualkan, boleh, tidak ada masalah. Billahi taufiq. Insyaallah. Nam jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Demikian akhi. Baik, kita akan ke pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami membuat semacam perkumpulan simpan pinjam tanpa riba, Ustaz. Setiap anggota membayar simpanan dan wakaf tunai untuk saling dipinjamkan tanpa bunga. Apakah boleh wakaf tunai untuk dipinjamkan? Jazakumullah khair dari Abu Ibrahim di Tambun. Itu yang kita bahas tadi. Boleh. Boleh, Ustaz. Dan bagus itu. Insyaallah. Demikian akhi, cukup jelas. Alhamdulillah tadi sudah dijelaskan pada saat materi, nanti bisa disimak kembali. Baik, kita akan kembali mengangkat pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah diperbolehkan ketika kami berencana untuk membuka lembaga tahfidz dan untuk lahan serta bangunannya sudah kami siapkan, akan tapi untuk pendanaannya melalui wakaf tunai, di mana kami memberikan informasi ada program wakaf tunai, itu wakaf uang yang kemudian akan kami belikan tanah dan dibangun di atasnya dengan dana wakaf tersebut, kemudian diselenggarakan untuk pendidikan tahfidz. Jazakallah khair. Boleh dan bagus, dan banyak di Saudi Arabia seperti itu, di mana lembaga-lembaga tahfidz Quran mengeluarkan wakaf gedung. Jadi satu gedung yang akan dibeli oleh mereka, silahkan berwakaf ya untuk beli gedung. Kalau ini bukan wakaf tunai, wakaf gedung. Cuman bukan satu orang pemilik gedungnya. Pemilik gedungnya mungkin ratusan ribuan orang yang dana mereka wakafkan. Itu beda wakaf tunai dengan wakaf gedung. Ini hakikatnya wakaf gedung. Boleh. Masya Allah. Jazakallah khair barakallahu fiik. Kami angkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah wakaf dari sebuah klinik yang kemudian sebagian hasilnya diberikan untuk pengelolaan dan operasional dan sebagiannya diberikan kepada mauquf alaih, dalam hal ini adalah para penghafal Quran. Yang kedua, jika diperbolehkan, berapakah ketentuan syariat persentase masing-masing? Jazakallah khair. Tidak ada ketentuan persentasenya. Masya Allah. Ini pemilik tidak mau sama sekali. Pemilik klinik tidak mau. Tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Pemilik klinik kalau dia semasa hidup mengatakan, saya wakafkan umpamanya
sekian persen untuk tahfiz Quran, sekian persen untuk diri saya, pelanggai saya hidup. Itu juga boleh. Masya Allah. Masya Allah. Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Nah, demikian akhi, jazakallah khair. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan wakaf yang kemudian tidak bisa kami manfaatkan, orang tua kami mewakafkan, Ustaz, sebuah lahan untuk dibangun masjid. La qadarallah, kondisi lahan sampai saat ini belum juga dibangun karena yang pertama tidak ada pembiayaan tidak ada uang untuk membangun masjid dari nadhir yang kami berikan. Yang kedua, juga ada beberapa masjid di tempat tersebut. Pertanyaannya, bolehkah kami ambil kembali dari nazir dan kami alihkan ke tempat lain? Jazakallah khair. Ya, bila tidak dapat dimanfaatkan, bolehkah mengganti wakaf? Pembahasannya dengan istibdalul wakaf. Para ulama mengatakan, bila tata'attal al-awqaf, yujuz istibdaluha. Boleh, bila memang tidak berfungsi sama sekali. Dalam kasus tadi, masjid, sudah banyak masjid di sekitar situ dan tidak butuh masjid baru. Maka ini boleh dijual tanahnya, kemudian dibikinin bila terjualnya lebih tinggi harganya, cariin ke tempat yang lain yang di sana membutuhkan masjid, mungkin di pinggiran jalan nasional, ya, jarang ada masjid di sekitar situ, buatkan masjid di sana, beli tanah dan buatkan masjid. Insyaallah. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Pertanyaan saja ada beberapa yang sama yang kami sampaikan. Ada pembahasan tadi dilarangnya jual beli di masjid. Kemarin kami ketika itikaf memesan atau membeli beberapa makanan dan minuman melalui melalui marketplace, Ustaz, dan kami terima di teras masjid. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Ya, qadarullah ma syaa fa'al, sudah terjadi. Harusnya Anda ketika transaksi keluar dari masjid dahulu. Ya, bila umpamanya pihak dekat masjid tidak menyediakan makanan berbuka dan sahur untuk para mu'takif, keluar dari masjid, tak ada masalah, ini darurat. Ya, kemudian pesan di luar masjid, menerimanya nggak ada masalah. Karena akadnya di luar masjid yang penting. Menerima objek, tidak ada masalah di teras masjid. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair, barakallahu fiik, Ustaz. Demikian Ummu atau yang bertanya, barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Ummu Sahla di Subang, Ustaz. Izin bertanya, mewakafkan hasil sewa ruko berjangka selama 10 tahun, Ustaz. Apakah ini diperbolehkan? Jazakallah khairan nasihatnya. Ya, dalam ini ada khilaf para ulama. Ya. Sebagian mayoritas para ulama tidak membolehkan karena tidak iman selamanya. Sebagian para ulama temporer boleh. Ya. Ini mazhab Abu Hanifah. Maka bila dia berwakaf mengatakan, saya wakafkan ini selama 1 tahun. Ya, untuk kepentingan A, B, C, D. Maka setelah 1 tahun berlalu, boleh statusnya dia cabut kembali. Tadi 10 tahun, apalagi tentu lebih boleh. Masya Allah, alhamdulillah. Perbolehkan saja. Demikian Ummu yang bertanya, jazakallah khair, semoga menjadi pencerahan, barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya kami angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah mewakafkan kendaraan untuk kegiatan sosial? Nah, boleh. Sama dengan Khalid bin Walid mewakafkan baju besi dan alat perangnya. Nah, jazakallah khair, barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, apakah hukum dan nasihat bagi sebagian oknum-oknum yang mengambil donasi-donasi yang dikumpulkan di masjid, dan secara khusus juga bagaimanakah ancaman Allah kepada para koruptor, Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakallah khair.
Ancaman Allah Azza wa Jal kepada orang-orang yang mengambil harta orang lain. Ya, kalau koruptor mengambil harta orang umum. Nah. Kalau maling mengambil harta orang lain yang tidak diamanahkan. Kalau koruptor mengambil harta orang lain dan harta umat yang diamanahkan kepadanya. Perbuatannya sama-sama buruknya. Dan Nabi SAW sudah memperingatkan itu. Sebelumnya Allah mengatakan, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang melakukan perbuatan korupsi, apa yang dikorupsinya nanti akan dipikulnya, kata Nabi. Di penjelasan Nabi akan makna ayat tersebut. Maka akan datang di antara umatku yang membawa unta di atas punggungnya. Karena unta itu dia gelapkan ketika perang, belum dibagi dia ambil. Maka orang yang korupsi tanah, orang yang korupsi semen, besi, akan dia panggul, itu semuanya kuat tidak kuat. Wabillahi taufiq. Jazakallah khairan, barakallahu fiik. Dan kita berikan pertanyaan terakhir mungkin bagi ikhwah dan akhwat fillah yang ingin bertanya via telepon, silahkan di 0218236543. Dalam bab wakaf mungkin bagian yang baru bergabung, kita angkat kembali. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dari Umu Baginda di Batam. Baik, silahkan Ibu. Ya, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustadz Afwan tanya, jika suatu pemerintah daerah membuat kebijakan untuk pengusaha UMKM dengan memberikan pinjaman, dengan pinjaman itu tidak ada bunganya, Ustadz, 0%. Nah, tapi bunga itu dibebankan kepada pemerintah daerah. Nah, tujuannya adalah untuk meringankan pelaku UMKM jika dia membutuhkan modal atau menambah modal. Nah, itu bagaimana Ustadz dari sisi syariat, Ustadz? Apakah diperbolehkan? Sebentar. Ya, ketika UMKM ini mengajukan pinjaman tadi, di dalam akadnya ada bunyi bunga? Ada. Ada. Ada, Ustadz. Ada. Anda berdosa dia. Oh, begitu. Beda halnya kalau tidak ada bunyi bunga. Tapi di sana ada bunyi bunga, tapi bunga ditanggung oleh Pemda, dia berdosa. Oh gitu. Ya, karena dia mengakadkan akad riba dan dibayar oleh orang lain. Sama aja adik Anda mengatakan, udah Kak, ambil aja nanti bunga ribanya saya bayar. Ya. Anda berakad dengan bank, ya bunganya dibayarkan oleh adik Anda. Sama. Kecuali akadnya program ini pinjaman 0 bunganya. Ya, lalu pihak bank konven tadi mengajukan bunga ke pihak pemerintah daerah setiap per orang sekian. Ya, itu baru boleh. Dari sisi, Afwan Ustadz, satu lagi. Dari sisi orang-orang yang membahas tentang perda ini, apakah dia ikut berdosa, Ustadz, berarti ya, Ustadz? Iyalah. Baik, Ustadz. Baik. Demikian umum cukup jelas. Kalau memang Pemda tadi punya dana, ya dia aja yang menyerahkan. Wah, Masya Allah. Nah, solusi saja. Nah. Pakai bank. Masya Allah. Karena mungkin banyak UMKM-nya dan tidak cukup dananya. Baik, jazakillah khair. Demikian umum yang ada di Batam. Bisa nanti dimusyawarahkan kembali, insya Allah ada solusi ya. Ya. Nah, barakallahu fiik. Baik, jazakillah khair. Ini merupakan pertanyaan kami terakhir dan sebagai kesimpulan serta ikhtitam, silakan Ustaz. Ikhwani akhwati fillah, bila kita memiliki harta dan harta tersebut ingin bermanfaat walau kita sudah berada di dalam tanah, belikanlah barang yang sifatnya wakaf. Jadi sedekah jariyah, wakaf, sehingga walau Anda sudah wafat, tapi Anda terus mendapatkan pahala dan manfaat dari
harta tersebut. Wallahu waliyut taufiq. Jazakallah khair atas nasihat dan juga ikhtitam serta kesimpulan yang disampaikan Ustaz. Barakallahu fiik. Demikian pemirsa dan pemerhati Roja, dalam beberapa ketentuan bab wakaf alhamdulillah sudah kita simak bersama dalam kesempatan pagi ini, dan sejumlah pertanyaan sudah dijawab. Dan insyaallah kita akan sambung kembali pembahasan wakaf di Kamis yang akan datang. Masih panjang pembahasan dan ketentuan dalam hukum wakaf. Silakan bisa disimak kembali dari pembahasan Syarah Umdatul Fiqih bersama Ustaz Dr. Wandi Tarmizi hafizahullahu taala. Demikian, dan kami akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101